suaranya Vika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakafria Bagaskara, NIM 19.24142. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Etika Hukum. Saya akan mempresentasikan tentang urgensi attitude dalam profesi. Pertama-tama, apa sih itu urgensi? Urgensi di sini merupakan kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Dalam kata lain, urgensi sendiri ialah sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian. Dari sini kita sebaiknya tidak boleh mengabaikan urgensi itu sendiri agar tidak mengalami kegagalan di kemudian harinya. Next. Sekarang kita lanjut ke apa itu attitude. Attitude yang kita ketahui merupakan sikap atau perilaku seseorang dalam melakukan interaksi disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut. Cara sikap dan bertindak memperlakukan orang lain, semua itu merupakan cerminan dari yang kita pikirkan. Jadi kita memetik poin bahwa sebaiknya jika kita berhadapan dengan seseorang, kita harus menunjukkan sikap attitude yang baik saat berinteraksi kepada seseorang tersebut agar cerminan yang baik dari dalam diri kita itu semuanya keluar. Next. Sekarang, apa itu urgensi attitude? Urgensi attitude sendiri merupakan kepentingan sebuah attitude atau pentingnya sikap dan perilaku kita terhadap seseorang. Pentingnya cara kita memperlakukan orang lain dengan sikap atau attitude yang baik yang dapat mencerminkan kualitas sifat kita sesungguhnya. Sekarang urgensi attitude sendiri adalah suatu keharusan atau kepentingan menunjukkan kualitas sifat diri kita kepada orang lain agar kita dapat memperoleh sesuatu hal yang baik di mata orang lain tersebut. Next. Next. Di sini kita dapat melihat persentase attitude lebih diunggulkan daripada knowledge dan skill. Memang di zaman sekarang ini yang lebih diutamakan adalah attitude kita. Tapi alangkah baiknya juga skill dan knowledge kita diasah lagi agar berjalan bebarengan dan tidak menjadi suatu hal yang mengganjal. Misal attitude kita baik tapi skill kita kurang atau knowledge kita kurang, itu juga merupakan nilai minus dari dalam diri kita. Jadi lebih baik kita asah ketiga hal tersebut agar dapat mendapatkan hasil yang baik dari cerminan diri kita sendiri. Next. Next. Sekarang kita masuk ke urgensi attitude dalam profesi. Kesuksesan dapat diraih dengan mengasah 3 hal, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Seperti yang saya katakan tadi, 3 hal ini memang sangat penting untuk berjalan bebarengan. Dalam hal ini, attitude merupakan komponen yang paling penting dalam membentuk sebuah karakter. Namun, dalam pembahasan ini kita akan menekankan bahwa
Attitude adalah hal yang penting di antara ketiga hal tersebut. Dalam dunia kerja atau profesi, kriteria permintaan sumber daya manusia semakin beragam dan dinamis. Kita dituntut agar dapat mengikuti arus tersebut. Setiap karyawan diharuskan memiliki attitude yang baik. Tidak hanya skill dan knowledge saja yang diunggulkan. Attitude menjadi peran penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Jadi kita selain meningkatkan skill juga harus meningkatkan attitude kita. Itu merupakan hal penting di era sekarang ini. Next. Sekarang kita membahas mengapa urgensi attitude dalam profesi itu harus ada. Dari sebuah penelitian di Amerika, 90% kasus pemutusan hubungan kerja atau kita bisa kenal dengan istilah PHK yang terjadi cenderung disebabkan oleh perilaku buruk, seperti tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan memiliki hubungan interpersonal yang buruk. Hal ini menjadi cerminan bagi kita agar dapat meningkatkan kinerja kita dan menghindari sebuah PHK. Kita perlu menghindari seperti tidak bertanggung jawab ataupun tidak jujur, dan kita harus membangun interpersonal yang baik terhadap karyawan lainnya. Attitude yang ditunjukkan oleh karyawan dapat mencerminkan bagaimana perusahaan itu akan dikelola dan bagaimana seorang karyawan jika dihadapkan pada suatu masalah di perusahaan. Untuk hal ini kita dituntut untuk tetap menunjukkan cerminan bagaimana kualitas diri kita agar perusahaan tidak mengalami kemunduran terhadap apa yang sedang dilakukannya. Next. Lanjutan, selain itu, karyawan suatu perusahaan juga dapat mencerminkan produk maupun brand image perusahaan tersebut. Bila attitude karyawan dan karyawan buruk, tentu saja akan mempengaruhi bagaimana citra perusahaan di mata para partner atau kliennya. Untuk itu, kita harus meningkatkan cerminan produk dan brand perusahaan kita. Itu juga termasuk attitude kita sebagai karyawannya. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak hanya menilai karyawan dari segi kinerja saja, tetapi juga attitude yang dimilikinya. Perusahaan akan lebih mempertahankan karyawan yang memiliki attitude bagus dibandingkan mereka yang berkinerja baik namun memiliki sikap buruk. Tapi hal ini juga perlu diingat agar karyawan juga meninggalkan skill mereka. Percuma jika attitude mereka bagus namun skill mereka kurang. Mereka juga jika seperti itu tidak akan terlalu berguna dalam perusahaan besar. Dan sebaiknya karyawan yang memiliki skill bagus namun attitude kurang, itu lebih ditingkatkan lagi attitude-nya. Next. Sekarang kita lanjut ke mengapa attitude yang harus kita lanjut ke apa saja attitude yang harus dimiliki dalam profesi. Pertama, menerima kritik atau masukan. Terimalah apa yang mereka katakan mengenai kinerja kita. Tentu hal ini berpengaruh positif terhadap kita karena kita setiap harinya akan berproses dan berkembang. Lalu kita juga akan introspeksi diri akan kesalahan kita dan tidak selalu mengulanginya. Hal ini tentu akan memperpanjang masa kita sebagai karyawan yang baik dalam suatu perusahaan dan menjalankan pekerjaan dengan sesuai.
Kedua, menghargai waktu. Dengan selalu menepati waktu, membuat kita dapat berkomitmen penuh terhadap pekerjaan. Dalam hal ini, hal yang paling perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh menunda-nunda waktu apapun pekerjaan kita. Sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Itu pun juga menjadi cerminan bahwa kualitas diri kita sangat baik. Selanjutnya adalah menghormati rekan kerja. Menghormati rekan kerja, klien, senior, dan atasan dapat menunjukkan profesionalitas sebagai seorang karyawan. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya agar kita sebagai pegawai dapat menjalin hubungan kepada atasan, senior, ataupun klien dengan baik. Hal ini juga cerminan diri kita agar kualitas diri kita semua terbuka dan terlihat oleh khalayak ramai. Dengan ini kita akan mendapat posisi lebih. Next. Sekarang kita beralih ke manfaat memiliki urgensi attitude dalam profesi. Karir. Memiliki attitude atau sikap yang baik dapat menunjang karir. Seperti saya sampaikan tadi, kita harus memiliki attitude yang baik terhadap atasan ataupun senior dan tidak membuat masalah agar dapat menunjang karir kita sendiri dan dapat dipromosikan ke tempat yang lebih baik. Selanjutnya adalah mudah beradaptasi. Saat memiliki attitude yang baik, akan mudah beradaptasi dengan orang lain. Tentu ini adalah cerminan manusia di sekitar kita. Banyak sekali yang susah beradaptasi dan mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa. Hal ini juga dapat menjadi poin minus dalam diri kita saat bekerja. Karena itu memiliki urgensi attitude dalam profesi itu sangat penting. Dan kita harus meningkatkan attitude yang baik dalam diri kita agar kita mampu beradaptasi dengan orang baru dan menghadapi klien dengan berjalan lancar. Selanjutnya, lebih percaya diri. Sikap attitude yang baik akan memunculkan kepercayaan diri yang pas dan tepat. Perlu diketahui juga, jika kita ingin bekerja dengan baik dan tanpa adanya masalah di kemudian harinya, kita harus lebih percaya diri terhadap keterampilan kita, penampilan kita, dan apa yang kita lakukan, agar semua berjalan baik. Berbeda dengan orang yang kurang percaya diri, biasanya mereka akan lebih suka ragu dalam mengambil keputusan dan berdampak pada pekerjaan mereka yang akan mengalami masalah, dan itu tentu akan menjadi masalah mereka dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah banyak relasi. Banyak relasi akan membuat Anda memiliki link atau koneksi yang banyak pula. Di sini saya tekankan kalian untuk memiliki banyak teman agar memiliki koneksi yang luas. Kita harus meluaskan koneksi itu selagi masih bisa, karena itu akan menunjang diri kita sendiri menjadi lebih baik dan tentunya akan menguntungkan diri kita mendapat posisi yang lebih baik juga. Selanjutnya adalah memiliki sifat profesional. Jika good attitude memberi ruang yang luas kepada kita untuk produktif dalam bekerja.
Di sini kita harus bersikap profesional dan good attitude. Di sini kita harus profesional dan baik dalam mengerjakan sesuatu dalam ruang yang luas kepada diri kita agar produktif dalam bekerja. Hal ini tentu sangat penting dalam meningkatkan pekerjaan kita sehari-hari. Dengan memiliki sifat yang profesional, tentunya kita akan dapat mengalami berbagai masalah dan cara menghadapi dengan profesional dan tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, next. Di sini kita akan membahas apa yang terjadi jika tidak ada urgensi attitude dalam profesi. Yang pertama, menyepelekan waktu kerja. Sudah saya singgung di awal tadi, tentunya hal ini sangat buruk bagi attitude kita jika menyepelekan waktu kerja. Kita harus dapat berkomitmen dengan tepat melakukan pekerjaan dan tidak menyepelekannya. Ini sangat penting dalam kehidupan sekarang. Jika kita tidak melakukan pekerjaan tepat waktu, tentu kita akan tersingkir oleh keadaan sekarang ini. Kedua adalah selalu mengeluh. Kita tidak seharusnya selalu mengeluh dengan apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita. Hal ini untuk menunjang profesi kita sebagai karyawan agar kita dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, dan daripada selalu mengeluh, kita lebih baik introspeksi diri dan memperbaiki apa yang kurang dari dalam diri kita. Ini sangat penting dilakukan. Dan sebaiknya kita menghindari kebiasaan selalu mengeluh terhadap diri kita. Ketiga adalah membawa masalah pribadi ke ranah pekerjaan. Hal ini sangat buruk untuk kita yang bekerja karena sebagai profesional kita harus membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan pekerjaan. Jika kedua hal ini disatukan, maka yang akan terjadi hanyalah kekacauan dalam melakukan pekerjaan kita. Hal ini tidak dapat ditolerir lagi jika melakukannya terus-menerus. Dan hal ini juga dapat menjadi masalah kita di kemudian harinya. Kemudian melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dalam hal ini, pentingnya kita melakukan introspeksi dan peningkatan skill kita, agar kesalahan yang sama itu tidak terjadi lagi dan kita dapat meningkatkan skill kita. Percuma jika kita bekerja terus namun juga melakukan kesalahan yang sama. Hal itu tentu tidak dibenarkan dalam sebuah pekerjaan, dan itu juga akan mengancam posisi kita sebagai karyawan. Sekarang manfaat aset milik perusahaan. Manfaat aset milik perusahaan juga akan menunjang kita jika tidak memanfaatkannya dengan baik. Contoh, kita menggunakan fasilitas perusahaan dengan seenaknya dan tidak melakukannya untuk kemajuan perusahaan, itu juga akan merugikan perusahaan. Dan sebaiknya itu tidak dilakukan oleh kita. Menunda pekerjaan pun juga demikian. Sudah saya singgung tadi, menunda pekerjaan juga kebiasaan yang buruk
dan tidak baik sebenarnya untuk terus dilakukan. Kita harus tepat melakukan pekerjaan agar pekerjaan kita yang menumpuk itu segera teratasi. Sebentar. Parahnya lagi, hasil pekerjaan Anda tidak lagi maksimal seperti sebelumnya. Jika Anda teruskan attitude buruk yang satu ini, tentu saja lama-kelamaan atasan Anda akan segera tahu dan tidak akan memberikan tanggung jawab yang penting bagi Anda lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengatakan tidak. Jangan pernah katakan tidak ketika Anda diberikan tanggung jawab terhadap sebuah tugas atau pekerjaan, terutama jika tidak dibarengi dengan alasan yang tepat. Cobalah lebih bijak untuk menerima tantangan yang diberikan oleh atasan Anda, dan jangan langsung menolaknya. Saya ingin mengulangi dan menjelaskan lagi dari yang menyepelekan waktu kerja. Karena saya rasa penjelasan saya tadi sangat sulit dipahami kalian semua. Menyepelekan waktu kerja, ada sebagian perusahaan yang tidak mempermasalahkannya, mempermasalahkan kedatangan Anda ke tempat kerja yang sering terlambat, atau saat Anda telat dan tidak bisa mengikuti meeting pagi. Akan tetapi, Anda perlu ingat, justru attitude buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus akan tertanam dalam memori rekan kerja, bahkan atasan Anda. Yang perlu diingat adalah, ketika keterlambatan Anda yang secara terus-menerus tadi mengganggu kinerja orang lain dan perusahaan, maka bukan tidak mungkin Anda akan menerima surat peringatan yang bisa berujung pada PHK. Hal ini tentunya tidak ingin terjadi pada kita semua. Kemudian yang selalu mengeluh. Ketika Anda mengeluh secara terus-menerus di tempat kerja, ada dua efek negatif yang Anda hadapi. Parahnya, efek negatif ini adalah sangat merugikan Anda. Pertama, Anda akan dicap sebagai karyawan tanpa passion karena sering mengeluh tanpa sebuah tindakan yang nyata. Kedua, saat Anda mengeluhkan pekerjaan Anda terhadap rekan kerja Anda, ini akan menciptakan sebuah ruang negatif bagi perusahaan Anda. Langkah yang terbaik adalah merenungkan secara mendalam apakah Anda benar-benar sudah tidak tahan bekerja di perusahaan tersebut. Jika jawabannya iya, maka segeralah cari pekerjaan baru di perusahaan lainnya dan bila perlu, segera ajukan surat pengunduran diri Anda kepada bagian HRD perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah membawa masalah pribadi ke ranah pekerjaan tadi. Seorang wanita lebih sering melakukan attitude buruk yang satu ini daripada seorang lelaki. Bayangkan ketika seorang wanita membawa masalah pribadi atau masalah keluarganya di lingkungan kantor, ia tidak akan bisa lagi membedakan antara pikiran dan emosinya ketika bekerja. Inilah yang kemudian berpotensi mengeluarkan sebuah aura negatif terhadap rekan kerja yang lain. Efek terburuk adalah akhir pekerjaan Anda yang tidak maksimal, bahkan cenderung terbengkalai. Selanjutnya, melakukan kesalahan yang sama berkali-kali tadi
Ketika Anda melakukan kesalahan lebih dari 2 kali untuk pekerjaan yang sama di kantor, Anda bisa mendapatkan citra buruk seperti tidak fokus, tidak detail, dan ceroboh dalam pekerjaan Anda. Parahnya, bisa jadi atasan Anda tidak lagi memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada Anda. Selanjutnya adalah memanfaatkan aset milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi yang terjadi di kantor bukan hanya masalah uang. Meminjam fasilitas milik perusahaan tanpa izin juga sebenarnya sebuah pelanggaran yang hampir sama dengan korupsi. Sebagai contoh, meminjam mobil, laptop, printer, atau alat tulis kantor tanpa izin. Beberapa contoh tadi bisa jadi masalah besar jika atasan Anda tahu atau ada rekan kerja Anda yang melaporkannya. Maka ada baiknya jika memang Anda dalam keadaan darurat, harus memakai fasilitas kantor, mintalah izin kepada atasan Anda. Dan masalah yang Anda hadapi saat itu pun akan segera selesai. Selanjutnya adalah menunda pekerjaan tadi, akan saya jelaskan lebih lanjut. Ketika Anda menunda pekerjaan satu kali, mungkin tidak masalah. Akan tetapi, ketika Anda menunda pekerjaan berkali-kali, inilah yang akan membuat Anda lembur untuk menyelesaikannya. Sementara, Anda pun akan kehilangan waktu, deadline, sehingga pekerjaan yang bisa selesai tepat waktu. Parahnya, hasil pekerjaan Anda tidak lagi maksimal seperti sebelumnya. Tentu ini sering terjadi dalam bekerja. Jika Anda teruskan attitude yang buruk satu ini, tentu saja lama-kelamaan atasan Anda akan segera tahu dan tidak akan memberikan tanggung jawab yang penting bagi Anda lagi. Yang terakhir adalah mengatakan tidak. Jangan pernah mengatakan tidak. Ketika Anda diberi tanggung jawab terhadap sebuah tugas atau pekerjaan, terutama jika tidak dibarengi dengan alasan yang tepat, cobalah lebih bijak untuk menerima tantangan yang diberikan oleh atasan Anda, dan jangan langsung menolaknya. Hal inilah yang akan menimbulkan citra buruk bahwa Anda bukan lagi orang yang multitasking dan tidak lagi punya dedikasi terhadap pekerjaan Anda. Itu semua adalah attitude yang sebaiknya dihindari karena akan berdampak buruk bagi pekerjaan kita. Next. Next. Yang sebelumnya kita masuk dalam penjelasan. 1. Menyepelekan waktu kerja menunjukkan bahwa kita memiliki attitude yang buruk. Jika dilakukan secara terus-menerus dan mengganggu rekan kerja lain, maka bukan tidak mungkin kita akan menerima surat peringatan yang berujung pada PHK. Tentu kita semua tidak ingin mengalami hal itu. Maka kita harus meningkatkan kinerja waktu kita. Kedua, jika selalu mengeluh, kita akan dicap sebagai karyawan tanpa passion yang tentunya akan berimbas buruk terhadap karir kita. Kita sebaiknya mengurangi mengeluh dan sebaiknya bekerja lebih giat lagi. Ketiga juga sudah saya jelaskan, membawa masalah pribadi dalam ranah pekerjaan yang berimbas buruk terhadap pekerjaan dan orang-orang di lingkungan tersebut karena sikap kita yang buruk dan tentunya attitude yang dinilai buruk dan tidak profesional. Next. Melakukan kesalahan yang sama berkali-kali akan membuat rekan kerja kita, bahkan atasan kita,
akan sulit lagi mempercayai sebuah tugas kepada kita yang tentunya attitude kita akan dinilai buruk juga. Next. Hal ini juga sudah saya jelaskan tadi, seperti menunda pekerjaan dan jangan pernah mengatakan tidak ketika diberikan sebuah tanggung jawab terhadap pekerjaan. Tentu kalian sudah paham dengan hal ini. Next. Sekarang adalah kesimpulannya. Attitude meskipun bukan bawaan dari, namun sikap dan karakter seseorang sangat sulit untuk diubah. Apalagi jika perubahan yang kita inginkan itu adalah perubahan yang signifikan. Dengan adanya hal ini, kita harus merubah attitude kita dengan step by step, agar semua berjalan dengan lancar dan tidak mengalami sebuah kegagalan dalam diri kita. Attitude juga secara tidak langsung merupakan bagian dari sikap untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Attitude dapat mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan kerja. Sikap respect antar sesama rekan kerja tentu saja sangat penting. Itu sebaiknya dengan attitude Anda yang baik akan mampu menciptakan suasana baru di lingkungan kerja Anda yang lebih nyaman dan tenang. Seseorang dengan attitude yang baik di kantor akan sangat disenangi oleh rekan kerja lainnya. Terlebih, ia akan dapat beradaptasi dengan mudah terhadap lingkungan kerjanya. Next. Bukan hanya hubungan Anda dengan rekan kerja sama, akan tetapi hubungan dengan atasan Anda pun akan terjalin dengan baik. Inilah yang menyebabkan sesulit apapun masalah yang dihadapi divisi Anda akan dapat teratasi dengan mudah. Maka dari itu, urgensi attitude dalam profesi memanglah sangat penting dan harus diprioritaskan. Selanjutnya, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, silakan Mbak Angel. Perkenalkan, nama saya Elminada, NIM 1900024136. Kenapa attitude lebih penting dari segalanya? Sekian, terima kasih. Baik. Mungkin ada yang bertanya lagi? Saya. Mas Nanang, silakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mas, mau bertanya, Mas. Silakan Mas Ferdi dulu. Pertanyaannya. Apa keterkaitan attitude dengan keberhasilan bekerja? Attitude dengan keberhasilan bekerja. Baik, terima kasih. Tadi Mas Nanang jadi bertanya atau tidak? Lebih penting skill atau attitude? Oke, baik, terima kasih. Sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nanang dulu. Lebih penting skill atau attitude? Keduanya adalah penunjang kesuksesan dalam karir. Bahkan tak bisa terpisahkan sama sekali.
Seorang dengan skill juara namun nihil attitude jelas hal buruk. Namun attitude oke tanpa skill menunjang juga sama buruk. Jadi semua sama pentingnya. Gitu Mas Nanang, apa bisa dipahami? Bisa. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Kenapa attitude lebih penting dari segalanya? Memiliki good attitude membuat orang lebih percaya terhadap apa yang Anda lakukan. Orang akan melihat kepribadian Anda berdasarkan sikap dan ketulusan. Hal ini nantinya bisa membawa Anda pada kebaikan tak terduga. Gitu Mbak Angel, Oke, bisa baik. dipahami? Bisa. Yang terakhir tadi pertanyaan dari Mas Ferdi. Apa keterkaitan attitude dengan keberhasilan bekerja? Attitude sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang. Attitude yang ditunjukkan oleh pekerja dapat mencerminkan bagaimana perusahaan itu akan dikelola dan bagaimana sikap pekerja bila menghadapi permasalahan di dalam perusahaan. Gitu Mas Ferdi? Baik, Mas Akam. Mungkin itu sedikit yang dapat saya presentasikan. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.